Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme tes psikologi S1 di Unhan. Seperti itu. Peserta nanti melaksanakan tes psikologi setelah peserta lolos di verifikasi administrasi berkas. Seperti itu. Nanti ketika peserta lolos verifikasi berkas akan melaksanakan tes psikologi. Seperti itu. Apa aja tes psikologinya? Nah, untuk informasi tahun 2025 ini, daftar peserta yang mendaftar Unhan secara online itu sebanyak 11.500 peserta. Kemudian yang lolos verifikasi berkas ini sebanyak ada 3.195 peserta. Nah, apa saja sih dan bagaimana sih pelaksanaan tes psikologi di Unhan itu? Nah, yang pertama, tes psikologi Unhan tahun ini dilaksanakan oleh Dinas Psikologi TNI AU. Jadi, tes psikologi Unhan tahun 2025 ini dilaksanakan oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, tes psikologi dilaksanakan sekitar 2 atau 3 minggu setelah pengumuman verifikasi berkas. Nah, dari tanggal verifikasi berkas, pengumuman verifikasi berkas, nanti sekitar 2 atau 3 minggu akan dilaksanakan tes psikologi. Seperti itu. Jadwal tes psikologi nanti biasanya akan diupdate di portal web Unhan. Seperti itu. Peserta bisa mengecek secara berkala di website portal web Unhan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, nanti peserta yang lolos verifikasi berkas akan mendapatkan pesan melalui email dari panitia Unhan. Seperti itu. Nanti pesannya itu akan mendapatkan, peserta akan mendapatkan akun tryout psikologi dan akun untuk pelaksanaan psikologi yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada dua, yang pertama tryout, kemudian yang kedua tes psikologi. Seperti itu. Nah, yang keempat, pelaksanaan psikologi nanti menggunakan mekanismenya, metodenya menggunakan 2 device. Yang pertama handphone menggunakan aplikasi Zoom, kemudian laptop untuk ujian berbasis komputer based test CBT. Seperti itu. Jadi nanti ada 2 device ya, device smartphone, HP, ataupun device laptop. Seperti itu. HP itu untuk join ke Zoom, kemudian laptop untuk tes psikologi menggunakan web ujian. Seperti itu. Nah, yang nomor 5, nanti peserta akan join ke grup Telegram yang dibuat oleh panitia Unhan. Seperti itu. Ini untuk pelaksanaan tes. Kemudian untuk tata tertib sebelum tes. Nah, ini peserta ujian psikologi Unhan harus memahami betul nih peraturan atau tata tertib sebelum ujian. Nah, nantinya akan diumumkan juga di website berbarengan dengan pengumuman daftar peserta yang lolos verifikasi berkas. Nah, ini peserta harus benar-benar memahami dan mempedomani tata tertib ini. Yang pertama, nanti peserta akan menerima email, yaitu akun dan link untuk tryout dan untuk tes melalui email masing-masing peserta. Seperti itu. Kemudian peserta yang tidak mengikuti tes pemeriksaan psikologi akan dinyatakan gugur. Nah, ini penting juga nih bagi kalian. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan tes psikologi, berarti kalian sudah dinyatakan gugur, tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya peserta harus login tes paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Nah, ini pada tahun 2025 ini peserta wajib ya 30 menit itu harus join ke Zoom. Seperti itu. Kemudian
wajib menggunakan pakaian berkerah selama melaksanakan seleksi. Nah, ini juga harus diikuti semua peserta menggunakan pakaian yang rapi, berkerah. Kemudian selanjutnya tidak diperbolehkan menggunakan segala alat jenis bantu seperti kalkulator, kertas, dan buku. Nah, ini juga peserta tidak boleh menggunakan alat bantu selama ujian berlangsung, seperti itu. Kemudian peserta akan mendapatkan nomor peserta dan PIN untuk login ke dalam web ujian. Nanti peserta masing-masing mempunyai nomor dan PIN yang unik untuk login ke aplikasi ujian, seperti itu. Kemudian peserta ujian harus membaca seksama petunjuk, kemudian mengerjakan ujian yang sudah tersedia di web ujian CBT, seperti itu. Kemudian pengawasan ujian dikontrol dan diawasi melalui monitoring web ujian CBT, seperti itu. Jadi ketika peserta nanti sudah melaksanakan ujian, peserta itu dilarang membuka aplikasi lain selain aplikasi ujian, seperti itu. Jadi tidak boleh membuka aplikasi dalam bentuk apapun, fokus dalam pelaksanaan ujian. Nah, itu untuk tata tertib sebelum ujian. Nah, di sini juga ada nih persiapan perangkat, minimal perangkat yang dapat digunakan untuk ujian psikologi itu seperti apa. Nah, di sini nih udah ada ketentuannya nih. Yang pertama, laptop atau desktop. Kalau misalkan peserta menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer juga bisa. Nah, ini minimal ukuran layarnya 13 inch, seperti itu. Dan terkait dengan spesifikasi software OS-nya, itu Windows 10 atau Mac OS juga bisa. Dan untuk minimal RAM-nya minimal 4 GB, kemudian prosesornya Core i5 GHz. Kalau prosesornya AMD berarti minimal Ryzen 5, seperti itu. Kemudian jika menggunakan desktop atau komputer, pastikan listrik stabil dan menggunakan UPS sebagai cadangan power. Kemudian pastikan koneksi internet stabil. Selanjutnya, peserta membaca seksama petunjuk mengerjakan ujian yang tersedia di web ujian, seperti itu. Kalau misalnya peserta menggunakan laptop, pastikan baterainya penuh ataupun laptop dalam keadaan charge terhubung ke listrik selama ujian berlangsung, untuk meminimalisir resiko terjadinya laptop mati, seperti itu. Nah, itu untuk persiapan perangkat. Kemudian untuk tata tertib selama ujian. Nah, tadi kan tata tertib sebelum ujian. Nah, ini tata tertib selama ujian. Yang pertama tadi sama peserta menerima akun dan link di email masing-masing peserta. Kemudian durasi waktu tersebut terdapat pada instruksi di masing-masing tes. Nah, di setiap masing-masing subtes itu mempunyai waktu masing-masing, seperti itu. Dan di setiap subtes itu akan ada tata cara instruksi dalam mengerjakan tes, seperti itu. Kemudian petunjuk diberikan sebelum mulai, disertai halaman contoh cara pengerjaan. Nah, di dalam tes psikologi nanti akan ada semacam halaman untuk petunjuk dan halaman untuk contoh cara pengerjaannya. Jadi nanti peserta sebelum pelaksanaan psikologi akan ada petunjuk, kemudian cara menjawab atau cara mengerjakan soal tersebut, seperti itu, agar pesertanya tahu mengenai soal sub materi yang akan dikerjakan, seperti itu. Kemudian jika waktu habis, sistem mengunci jawaban terakhir dan langsung lanjut ke
tes berikutnya. Nah, ini juga kalau misalkan waktu habis berarti nanti akan otomatis lanjut ke subtes berikutnya, seperti itu. Ini waktu ujian dimulai setelah peserta lewat halaman instruksi. Nah, untuk waktu ujian atau waktunya itu dimulai ketika peserta sudah lewat ke halaman instruksi atau mulai mengerjakan tes, seperti itu. Nah, yang terakhir, jika terjadi gangguan atau putusnya koneksi saat tes psikologi online, waktu tetap berjalan dan sistem menyimpan jawaban terakhir. Dan peserta tidak bisa kembali ke soal sebelumnya setelah waktunya habis, seperti itu. Jadi walaupun koneksinya peserta itu tidak stabil, putus, kemudian itu waktunya tetap berjalan, seperti itu. Waktu ujiannya tetap berjalan, seperti itu. Nah, ketika pesertanya itu koneksinya sudah stabil, peserta peserta tinggal menyisakan waktu yang sudah tersedia, seperti itu. Kemudian larangan selama ujian. Yang pertama, dilarang menanyakan jawaban kepada siapapun. Ini pasti tidak boleh. Kemudian bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang lain, ini juga tidak boleh. Memberikan dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal, ini juga tidak boleh. Kemudian meninggalkan tempat selama ujian berlangsung. Ini diperbolehkan selama pesertanya meminta izin ke panitia ujian, seperti itu. Kemudian menggantikan atau digantikan oleh orang lain, ini juga tidak boleh. Kemudian membuka aplikasi lain, ini juga tidak boleh, takutnya nanti akun peserta akan terblokir, seperti itu. Jadi jangan sampai peserta membuka aplikasi selain aplikasi ujian psikologi, seperti itu. Nah, materi apa saja sih yang ada di tes pemeriksaan psikologi itu? Nah, kalian bisa mendapatkan modul-modul pemeriksaan psikologi Unhan di deskripsi video di bawah ini. Kemudian kalau kalian ingin paket bimbel, kalian bisa. Selamat datang di Bimbel Mas Unhan. Program kami antara lain personal private, kelas zip, kelas online, tryout realistis. Bergabung bersama kami Bimbel Mas Unhan di website dan dapatkan di sosial media kami. Terima kasih.